Pada kali ini, kita akan membahas satu saham dari sektor infrastruktur yaitu PT Jasa Marga Terbuka dengan kode saham JSMR. Sejarahnya, perusahaan ini memulai kiprahnya pada tanggal 1 Maret tahun 1978 dengan nama PT Jasa Marga. Pada tahun 1981, perusahaan ini ditetapkan menjadi Persero, dan namanya pun diubah menjadi seperti sekarang. Pada awalnya, selain menjadi operator jalan tol, perusahaan ini juga berperan sebagai otoritas jalan tol di Indonesia. Hingga tahun 1987, perusahaan ini adalah satu-satunya penyelenggara jalan tol di Indonesia. Perusahaan ini pun mengoperasikan jalan tol pertama di Indonesia, yakni Jalan Tol Jagorawi atau Jakarta, Bogor, Ciawi, mulai tahun 1978. Pada dekade 1990, perusahaan ini lebih banyak berperan sebagai otoritas yang memfasilitasi investor-investor swasta dalam mengusahakan jalan tol. Pada tahun 2004, setelah dibentuknya Badan Pengatur Jalan Tol, perusahaan ini tidak lagi berperan sebagai otoritas jalan tol di Indonesia, dan kewenangan penetapan tarif jalan tol juga diserahkan ke Menteri Pekerjaan Umum. PT Jasa Marga Terbuka adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang pengusahaan jalan tol. Perusahaan ini dibentuk pada tanggal 1 Maret tahun 1978, tidak lama setelah jalan tol yang menghubungkan Jakarta dengan Bogor selesai dibangun. Pemerintah Indonesia memegang mayoritas saham perusahaan ini melalui Danantara. Hingga akhir tahun 2020, perusahaan ini memegang hak konsesi atas 34 ruas jalan tol sepanjang 1.603 km di Indonesia, yang pengoperasiannya dibagi ke dalam 3 kantor regional. Info dan faktanya, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan yang mengatur lebih spesifik tentang jalan tol, maka fungsi kewenangan pengatur jalan tol dikembalikan dari Jasa Marga kepada Badan Pengatur Jalan Tol di bawah Kementerian PUPR. Oleh karena itu penetapan tarif tol merupakan hak Kementerian PUPR dengan penyesuaian setiap 2 tahun. Logo yang digunakan sampai kini memiliki arti perubahan bentuk konfigurasi jalan yang membentuk huruf J pada logo perseroan, merupakan cerminan perjalanan historis perseroan, mencitrakan perseroan yang semakin dinamis. Sementara warna biru dan kuning, menandakan harapan dan masa depan serta semangat dan komitmen. PT Jasa Marga bekerja sama dengan PT Mandiri Manajemen Investasi meluncurkan produk inovatif pertama di pasar modal, yakni kolektif dana investasi infrastruktur sebanyak 1 triliun unit. Dana yang ditempatkan investor dalam produk tersebut akan digunakan oleh manajer investasi untuk membeli saham Jasa Marga Pandaan, pemilik konsesi ruas tol Gempol Pandaan. Mengutip Antara News, Jasa Marga mengerjakan 4 ruas jalan tol baru pada tahun 2019. Di antaranya akses jalan tol Trans Jawa Selatan, yaitu program ruas jalan tol Gede Bage, Tasikmalaya, Cilacap dengan panjang 184 km. Selanjutnya, program ruas tol yang akan dikerjakan tahun ini adalah akses Patimban 37,7 km. Kemudian Ciranjang, Padalarang, yang memiliki panjang 27,8 km. Dan ruas tol Semarang, Demak. Program jalan tol ini memiliki panjang 37,7 km. Berikut unit bisnis yang dimiliki Jasa Marga yaitu bisnis konsesi jalan tol. Sampai tahun 2022 perusahaan memiliki hak konsesi untuk 35 ruas jalan tol sepanjang 1.809 km yang pengoperasiannya terbagi ke dalam 2 regional dan 1 subholding. Proses untuk memperoleh hak pengusahaan jalan tol tersebut melalui proses tender, akuisisi, dan pemrakarsa. Bisnis pendukung jalan tol, yaitu terdiri dari layanan informasi dan komunikasi, layanan lalu lintas, layanan transaksi, layanan preservasi dan konstruksi, bisnis prospektif. Jasa Marga mendirikan PT Jasa Marga Related Business dengan maksud mengembangkan lini usahanya ke sektor industri di luar tol,
agar mampu memaksimalkan potensi bisnis di sepanjang aset jalan tol dengan berbagai inovasi. Sebagai upaya perusahaan dalam melakukan optimalisasi umur aset jalan tol, Jasa Marga juga mengembangkan bisnis layanan preservasi dan konstruksi jalan tol dengan membentuk entitas anak yang bergerak dalam bisnis preservasi jalan tol, yaitu PT Jasa Marga Toll Road Maintenance, PT Jasa Marga Related Business, dan PT Jasa Marga Toll Road Operator. Berikut penghargaan yang diraih Jasa Marga, yaitu dalam The Economics BUMN Forum 2024, Jasa Marga dinobatkan sebagai Best Brand Popularity dan Best Commercial Reputation dalam kategori Toll Road Operator. Jasa Marga meraih penghargaan The 200 User Leader 2024 dalam ajang Top 100 CEO and The 200 Leader yang diselenggarakan oleh Infobank Media Group. Jasa Marga meraih penghargaan Top 50 Big Capitalization Public Listed Company dan kategori Best State-Owned Enterprises Big Cap dalam ajang Taking Indonesian Corporate Governance to the Top ASEAN Level. PT Jasa Marga Toll Road Operator meraih penghargaan peringkat pertama dalam kategori Contact Center Public Service dengan predikat Exceptional pada ajang Contact Center Service Excellence Award 2025. Berikut komposisi pemegang saham yang dimiliki Jasa Marga, yaitu Negara Republik Indonesia memegang kepemilikan sebesar 0,00%, PT Biro Klasifikasi Indonesia 70%, Subakti Syukur 0,01%, Fitri Wiyanto 0,01%, Reza Febriano 0,01%, Bagus Cahya 0,01%, Muhammad Agus Setiawan 0,01%, Pramita Wulanjani 0,0%, Roskanedi 0,0%, Raja Erisman 0,0%, Muhammad Zainal Fatah 0,0%, Masyarakat Non-Warkat 29,94%, Masyarakat Warkat 0%, dan saham Treasury 0%. Emiten berkode saham JSMR ini didirikan pada tanggal 1 Maret tahun 1978 dengan bisnis usaha bergerak di bidang konstruksi jalan tol. Perusahaan mulai masuk ke dalam pasar modal di tanggal 12 November tahun 2007 dengan harga Rp1.700 per lembar dan jumlah saham yang beredar sebanyak 6,8 miliar lembar. Dilihat dari kinerja keuangannya, berdasarkan laporan keuangan akhir Maret tahun 2025, yang dirilis pada Rabu tanggal 30 April tahun 2025, kenaikan laba bersih JSMR ditopang oleh kinerja pendapatan yang meningkat 6,78% secara tahunan year-on-year menjadi Rp6,45 triliun. Raihan tersebut ditopang pendapatan tol yang meraih Rp4,25 triliun atau meningkat 8,42% year-on-year dan segmen pendapatan konstruksi menyumbang Rp1,88 triliun. Adapun, segmen pendapatan usaha lainnya berkontribusi Rp328,02 miliar. Seiring meningkatnya pendapatan, beban pokok perseroan juga naik 4,86% year-on-year menjadi Rp3,78 triliun. Hasilnya, badan usaha milik negara ini menorehkan laba kotor sebesar Rp2,67 triliun pada kuartal 1 tahun 2025, naik 9,62% secara tahunan. Dari sisi neraca keuangan, JSMR membukukan total aset sebesar Rp142,70 triliun atau tumbuh 1,41% year to date. Liabilitas tercatat turun 0,94% year to date menjadi Rp83,96 triliun, sedangkan ekuitas tumbuh 2,09% ke angka Rp58,74 triliun. Berikut historis dividen yang dimiliki JSMR. Dalam pembagiannya perseroan cukup konsisten dengan yield rata-rata yang dibagikan yaitu 3%,
dan sebagai pemegang konsesi jalan tol terbesar, perusahaan dinilai cukup berupaya meningkatkan kapasitas infrastrukturnya di tengah gempuran produsen mobil listrik yang sedang meningkat beberapa tahun ini. Potensi jasa marga di masa depan yaitu, pertama, jasa marga juga mendapatkan limpahan prospek positif tersendiri dari Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Di dalamnya, ada substansi pembentukan Sovereign Wealth Fund atau lembaga pengelola investasi yang akan menguntungkan jasa marga di masa depan. Kedua, langkah jasa marga memperbesar utang di tengah periode pandemi sebenarnya cukup masuk akal. Hal ini dapat menjadi antisipasi untuk menghadapi arus kas yang macet karena penurunan kas masuk dari pendapatan. Selain itu, posisi rasio utang jasa marga juga masih terbilang aman dengan melihat kapasitas dan kemampuannya. Dan ketiga, jasa marga memiliki potensi yang besar di masa depan, terutama dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ekspansi bisnis ke berbagai bidang. Dengan terus melakukan inovasi, digitalisasi, dan pengembangan bisnis di luar jalan tol, jasa marga dapat memperkuat posisi dan kontribusinya dalam pengembangan infrastruktur dan perekonomian Indonesia. Sekian pembahasan kali ini dari PT Jasa Marga Terbuka. Semoga bisa memberikan referensi kepada Anda untuk lebih cermat dalam memilih perusahaan sebagai investasi.